Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, senang bisa belajar bersama di Ponsel Muslim. Alhamdulillah atas segala kemudahan yang berikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu di playlist Belajar Bahasa Arab Mudah. Yang mana segmen ini insya Allah akan disampaikan oleh Bang Admin. Sebelum memulai pelajaran, kami ingatkan agar jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasi. Dan kalau sudah, yuk kita ikuti bersama. Ya. Teman-teman sahabat Ponsel Muslim semuanya, ini adalah awal kali pertama kita sama-sama belajar bahasa Arab untuk pemula. Yang mana pada pertemuan pertama ini kita akan membahas sedikit tentang kata tunjuk dalam bahasa Arab. Mengenal kata tunjuk dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, kata tunjuk disebut dengan asma'ul isyarah. Dalam bahasa Arab, kata tunjuk disebut dengan asma'ul isyarah. Kata tunjuk digunakan untuk menunjukkan sesuatu, baik yang dekat maupun yang jauh. Dalam bahasa Indonesia, kata tunjuk yang sering kita gunakan adalah ini dan itu. Hanya dua saja. Kalau tidak ini, ya itu. Sementara dalam bahasa Arab, selain dibedakan dengan jarak, kata tunjuk juga memiliki perbedaan berdasarkan jenis benda yang ditunjuk. Apakah dia mudzakkar, laki-laki, atau mu'anats, perempuan? Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata tunjuk itu hanya dibedakan berdasarkan jauh atau dekatnya. Sementara kata tunjuk dalam bahasa Arab, selain dibedakan dengan jarak jauh maupun dekat, tapi juga dibedakan dengan jenis benda yang ditunjuk. Ya. Apakah mudzakkar atau mu'annas? Baik. Sekarang kita perhatikan tabel mengenai macam-macam kata tunjuk sederhana dalam bahasa Arab. Di sini ada 4 yang dikenalkan, yang sebetulnya banyak, ya. Namun yang paling umum ada 4, yaitu hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka. Hadza, hadhihi, dzalika, dan tilka. Sekarang kita jelaskan sedikit. Hadza maknanya ini. Fungsinya menunjuk mudzakkar atau laki-laki yang dekat. Sekali lagi, hadza bermakna ini. Fungsinya untuk menunjuk mudzakkar yang dekat. Kemudian yang kedua, hadhihi. Hadhihi juga bermakna ini. Tapi fungsinya untuk menunjuk mu'annas alias perempuan yang dekat. Ya. Hadhihi bermakna ini, tapi diperuntukkan bagi mu'annas yang dekat. Kemudian yang ketiga adalah dzalika. Dzalika maknanya adalah itu. Fungsinya untuk menunjuk mudzakkar yang jauh. Dzalika maknanya adalah itu. Fungsinya
untuk menunjuk mudzakkar atau laki-laki yang jauh. Ya. Kemudian yang keempat ada tilka. Tilka juga bermakna itu. Tapi gunanya adalah untuk menunjuk mu'annas atau perempuan yang jauh. Tilka artinya adalah itu, fungsinya untuk menunjuk mu'annas yang jauh. Baik, sekarang kita beri contoh. Contoh penggunaan kata tunjuk. Untuk memahami penggunaan kata tunjuk dalam bahasa Arab, mari kita gunakan dua kata benda ini. Kita akan menunjuk sebuah mobil dan sebuah masjid. Kita akan menunjuk sebuah masjid dan sebuah mobil. Ya. Masjid dalam bahasa Arab, masjidun. Dia tergolong mudzakkar atau laki-laki. Masjid dalam bahasa Arab adalah masjidun. Dan dia tergolong sebagai mudzakkar atau laki-laki. Sementara mobil, bahasa Arabnya adalah sayyaratun. Yang mana sayyaratun tergolong dalam mu'annas atau perempuan. Ya, mobil yakni sayyaratun tergolong mu'annas atau perempuan. Perhatikan. Kata tunjuk hadza, kita beri contoh. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Artinya, ini adalah masjid. Ini adalah masjid. Hadza masjidun. Ini adalah masjid. Kemudian yang kedua, hadhihi. Hadhihi sayyaratun. Ini adalah mobil. Hadhihi sayyaratun. Ini adalah mobil. Yang ketiga, dzalika. Dzalika masjidun. Itu adalah masjid. Dzalika masjidun. Itu adalah masjid. Yang terakhir ada kata tilka. Contohnya, tilka sayyaratun. Itu adalah mobil. Tilka sayyaratun. Itu adalah mobil. Ya, sekarang kita perhatikan dari pertama. Hadza masjidun. Hadza masjidun. Jadi ceritanya begini. Misalkan saya ada di depan sebuah masjid. Ada di depan sebuah masjid. Berarti masjidnya dekat dengan saya. Berhubung masjid ini dalam bahasa Arab tergolong mudzakkar dan dia dekat dengan saya, maka ketika saya ingin mengatakan ini adalah sebuah masjid, maka saya akan mengucapkan hadza masjidun. Hadza masjidun. Mengapa saya tidak mengatakan hadhihi masjidun? Karena masjid adalah mudzakkar, bukan mu'annas. Mengapa saya tidak mengatakan dzalika masjidun? Jawabannya, karena masjidnya dekat dengan saya, tidak jauh. Mengapa saya tidak mengatakan tilka masjidun? Jawabannya, karena masjid ini adalah mudzakkar dan dekat dengan saya. Tidak jauh, bukan pula mu'annas. Sehingga yang tepat adalah hadza masjidun. Ini adalah masjid. Kemudian hadhihi. Saya misalkan.
ada di hadapan sebuah mobil. Saya sekarang dekat dengan sebuah mobil. Kemudian saya ingin mengatakan ini adalah mobil atau ini adalah sebuah mobil. Maka saya akan mengucapkan hadhihi sayyaratun. Hadhihi sayyaratun. Mengapa saya tidak mengatakan hadza sayyaratun? Jawabannya, karena sayyaratun itu adalah muannas, bukan mudzakkar, sehingga yang dipakai adalah hadhihi. Mengapa saya tidak mengatakan dzalika sayyaratun? Jawabannya, karena mobil itu pertama dekat dengan saya, kemudian mobil itu mu'annas bukan muzakkar. Sehingga saya memilih kata hadhihi. Mengapa saya tidak mengatakan tilka sayyaratun? Jawabannya, karena mobilnya dekat, tidak jauh dengan saya. Sedangkan tilka itu menunjuk benda yang jauh. Sedangkan ini mobil dekat dengan saya. Jadi saya akan mengatakan hadhihi sayyaratun. Teman-teman sekalian, jadi kesimpulannya adalah kata tunjuk dalam bahasa Arab disebut dengan asma'ul isyarah. Asma'ul isyarah. Kata tunjuk dalam bahasa Arab berbeda berdasarkan jenis benda, apakah dia mudzakkar ataukah muannas. Dan juga dibedakan berdasarkan jarak, apakah dia dekat ataupun jauh. Kata hadza digunakan untuk laki-laki yang dekat. Sementara kata hadhihi digunakan untuk perempuan yang dekat. Kata dzalika digunakan untuk laki-laki yang jauh, sedangkan kata tilka digunakan untuk perempuan yang jauh. Demikian pelajaran kita untuk yang pertama kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang bertanya, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah kita akan jawab dengan tulisan, atau bahkan perlu, kita akan buatkan video tersendiri sebagai jawabannya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab.